Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di bawah langit jingga yang memayungi pantai selatan, Erick Thohir berdiri memandang deburan ombak yang menghantam karang. Di dalam hatinya, ia merasa ada kekosongan besar. Prestasi tim nasional Indonesia yang stagnan seolah menjadi cerminan kegagalannya sebagai pemimpin. Dengan membawa harapan yang penuh, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, sebuah langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Erick memasang sesajen sederhana di atas tikar pandan, menghadap lautan yang diakini menjadi gerbang menuju kerajaan Nyai Roro Kidul. Ia menutup matanya dan melafalkan doa dengan khusyuk. Dalam keheningan malam yang diiringi angin pantai, Erick berharap mendapatkan petunjuk untuk mengubah nasib sepak bola Indonesia. Keputusannya ini mungkin terdengar tak masuk akal bagi banyak orang, tetapi ia merasa terpanggil untuk mencari solusi di luar nalar. Ketika malam semakin larut, sebuah keheningan magis menyelimuti pantai. Suara ombak perlahan mereda, digantikan oleh desiran lembut angin. Erick merasakan hawa yang berbeda, seperti ada energi besar yang mengelilinginya. Di saat itulah, ia merasa seolah seseorang tengah memperhatikannya. Meskipun sosok tersebut tak tampak, Erick yakin dirinya tidak sendirian. Kepercayaan dalam hatinya semakin kuat, bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Malam itu, setelah meninggalkan pantai, Erick bermimpi tentang seorang wanita berparas anggun dengan gaun hijau yang berkilauan. Ratu Nyai Roro Kidul, sosok yang ia harapkan muncul dalam mimpinya, memandangnya dengan tatapan yang penuh misteri. Erick Thohir, suara lembut sang ratu bergema, perjalananmu adalah ujian. Kebijaksanaan tak datang dengan mudah. Pilihanmu nanti akan menentukan masa depan banyak orang. Erick terbangun dengan tubuh gemetar. Pesan itu terdengar jelas, namun maknanya penuh teka-teki. Ia mulai mempertanyakan langkah-langkah yang telah ia ambil. Apakah perjalanannya ke pantai selatan hanyalah pelarian dari kenyataan? Ataukah memang ada petunjuk yang tersembunyi di balik semua ini? Erick merasa berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan memiliki risiko besar. Hari-hari berikutnya, Erick mulai merenungkan pesan sang ratu. Ia sadar bahwa keputusan yang akan diambilnya tidak hanya menyangkut karirnya, tetapi juga harapan jutaan rakyat Indonesia. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin berat tekanan yang ia rasakan. Di tengah kegelisahannya, Erick bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar sanggup memikul amanah ini? Setelah berminggu-minggu memikirkan pesan Ratu Nyai Roro Kidul, Erick memutuskan untuk kembali ke realitas dan menyusun rencana. Ia mengumpulkan tim ahli dari berbagai bidang, mulai dari pelatih berpengalaman hingga analis data modern. Tujuannya adalah menemukan pelatih yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki visi untuk membangkitkan gairah sepak bola nasional. Namun, Erick tahu bahwa keberhasilan rencana ini memerlukan lebih dari sekadar keahlian teknis. Di tengah pencarian itu, Erick merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diukur oleh data atau pengalaman semata. Ia merenungkan penglihatan gaibnya di pantai selatan, berharap petunjuk itu dapat membantunya menemukan apa yang ia cari. Di balik keraguan itu, Erick memutuskan untuk menambahkan satu langkah terakhir dalam seleksi. Kandidat harus memiliki jiwa yang memahami makna mendalam dari pengorbanan dan semangat kebangsaan. Sementara proses seleksi berjalan, Erick merasa dihantui oleh perasaan bahwa waktu semakin mendesak. Dengan berbagai tekanan dari media dan masyarakat, ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Dalam keputusasaan, ia kembali memikirkan pesan sang ratu. Apakah ada sesuatu yang belum ia pahami? Ataukah jawabannya ada di tempat yang sama sekali tak ia duga? Di sebuah kota kecil, Jaka, seorang pelatih muda yang selama ini membina tim junior, mengalami mimpi aneh yang mengubah hidupnya. Dalam mimpinya, ia berada di tepi pantai selatan, menyaksikan sosok wanita bergaun hijau muncul dari balik ombak. Jaka, dipanggil wanita itu dengan suara lembut tapi penuh wibawa, jalanmu akan bersinggungan dengan takdir bangsa. Bersiaplah, karena ujian besar menantimu. Jaka terbangun dengan napas memburu. Ia bukanlah orang yang percaya pada hal-hal mistis, tetapi mimpi itu terasa begitu nyata. Ia mulai bertanya-tanya apa maksud dari pesan tersebut.
Sebagai pelatih muda yang belum dikenal, Jaka merasa dirinya tidak mungkin terlibat dalam hal sebesar itu. Namun, ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu lebih jauh. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus menghantui Jaka. Ia mulai merasakan panggilan untuk meninggalkan zona nyamannya. Ia mengambil langkah berani dengan mendaftar ke seleksi pelatih nasional yang diumumkan secara terbuka oleh Erick Thohir. Dengan keyakinan setengah hati, Jaka memutuskan bahwa apapun hasilnya, ia akan mengikutinya hingga akhir. Sementara itu, berita tentang seleksi pelatih nasional menjadi sorotan utama di seluruh negeri. Media ramai membahas langkah berani Erick Thohir, yang melibatkan kriteria spiritual dalam proses seleksi. Pendekatan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa orang memuji inovasi tersebut sebagai langkah visioner, sementara yang lain menganggapnya tidak relevan dan bahkan tidak masuk akal. Di sudut-sudut warung kopi hingga pertemuan komunitas sepak bola, topik ini menjadi perdebatan hangat. Para pendukung menganggap bahwa perubahan radikal diperlukan untuk membawa tim nasional ke puncak kejayaan. Mereka percaya bahwa sosok pemimpin spiritual dapat membangkitkan kembali semangat juang pemain. Namun, tak sedikit yang skeptis, menganggap perjalanan Erick ke pantai selatan sebagai tindakan putus asa yang membuang waktu. Dalam situasi yang semakin memanas, Erick tetap bersikukuh pada keputusannya. Ia percaya bahwa suara rakyat adalah cerminan dari harapan yang mereka gantungkan pada tim nasional. Meski dihujani kritik, ia merasa bahwa ujian sesungguhnya adalah bagaimana ia tetap setia pada keyakinannya, sambil membuktikan bahwa visi ini dapat membawa perubahan besar. Suatu pagi, Erick menerima sepucuk surat yang tak bertanda pengirim. Surat itu ditulis dengan tangan, dengan kalimat yang mengundang rasa penasaran. Datanglah ke desa Karangjati. Ada petunjuk dari sang ratu yang menunggumu, begitu bunyi pesannya. Meski awalnya ragu, Erick merasa bahwa ini adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Tanpa banyak pikir, ia segera berangkat menuju desa kecil yang terletak di lereng bukit itu. Setibanya di desa Karangjati, Erick disambut oleh seorang kakek tua yang mengenakan pakaian sederhana. Kakek itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Sura, seorang penjaga tradisi leluhur yang pernah berkomunikasi dengan Nyai Roro Kidul. Tuan Erick, perjalananmu tidak sia-sia. Sang Ratu telah memilihmu untuk membawa perubahan, kata Ki Sura dengan suara yang penuh wibawa. Kakek itu mengundang Erick untuk mendengarkan kisah yang telah diwariskan kepadanya bertahun-tahun silam. Ki Sura menceritakan bahwa hanya mereka yang hatinya dipenuhi keberanian dan keikhlasan yang dapat menafsirkan pesan Sang Ratu. Ia memberikan Erick sebuah pusaka berbentuk keris kecil yang dikatakan dapat membantu membuka pintu ke petunjuk lebih lanjut. Erick menerima pusaka itu dengan penuh hormat, meski masih diliputi kebingungan akan makna di balik semua ini. Di tengah malam yang sunyi, Ki Sura mengadakan sebuah ritual khusus untuk memanggil kembali kehadiran Nyai Roro Kidul. Ritual itu dilakukan di sebuah gua kecil yang dianggap suci oleh penduduk desa. Erick duduk dengan gugup di tengah lingkaran lilin, sementara Ki Sura melafalkan mantra kuno dengan suara bergetar. Angin dingin tiba-tiba menyelinap ke dalam gua, dan aroma melati memenuhi udara. Tiba-tiba, sebuah bayangan hijau berkilauan muncul di tengah gua. Nyai Roro Kidul kembali menampakkan diri, wajahnya anggun namun penuh kewibawaan. Erick Thohir, katanya, ingatlah ini, pelatih terbaik bukanlah yang terkuat atau yang paling cerdas, melainkan yang memiliki hati yang berani dan jiwa yang jujur. Perhatikan tanda-tanda di sekitarmu. Orang itu akan datang padamu dengan sendirinya. Erick merasa tubuhnya gemetar mendengar pesan itu. Setelah sosok sang ratu menghilang, ia menatap Ki Sura dengan penuh harap. Apa maksudnya, Kek? Bagaimana saya menemukan orang itu? Tanya Erick. Ki Sura hanya tersenyum samar. Perhatikan firasatmu, nak. Jawaban akan muncul ketika kau benar-benar siap. Di Jakarta, Erick kembali dihadapkan pada tekanan besar dalam sidang PSSI. Para anggota dewan mendesaknya untuk segera menunjuk pelatih baru, mengingat turnamen besar yang sudah semakin dekat. Beberapa anggota dewan bahkan memberikan nama-nama kandidat populer, berharap Erick memilih salah satu dari mereka demi mengurangi kontroversi. Namun, Erick tetap bimbang, merasa belum menemukan sosok yang tepat sesuai petunjuk sang ratu. Dalam sidang yang berlangsung panas, Erick menyampaikan pendiriannya. Saya tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan tekanan atau popularitas. Pelatih yang kita pilih harus mampu membawa perubahan mendasar, bukan hanya menang di satu pertandingan, ucapnya tegas. Pernyataan itu menuai reaksi beragam. Sebagian mendukung visinya, tetapi sebagian lain menganggapnya terlalu idealis dan lamban. Erick tahu bahwa waktunya semakin sempit. Namun, ia tetap teguh pada keyakinannya, bahwa jawaban sejati akan datang.
Ia percaya, jika ia mengambil keputusan yang salah hanya karena desakan, maka perubahan yang ia impikan tidak akan pernah terjadi. Akhirnya, keputusan untuk memberhentikan pelatih lama diumumkan secara resmi. Keputusan itu memancing gelombang reaksi dari berbagai pihak. Pendukung pelatih lama menyayangkan langkah tersebut, menganggapnya tidak adil karena mereka percaya masalah tim nasional lebih kompleks daripada sekadar kesalahan pelatih. Sementara itu, pihak lain mendukung keputusan Erik, berharap pergantian ini menjadi awal baru. Erik menghadapi kritik dengan kepala tegak. Baginya, pemberhentian pelatih lama adalah langkah pertama untuk membersihkan sistem yang telah lama stagnan. Ia meyakini bahwa perubahan membutuhkan pengorbanan, dan ia bersedia menanggung segala risiko demi visi yang lebih besar. Namun, di balik keteguhannya, Erik tetap merasa tertekan oleh tanggung jawab yang ia emban. Dengan pemberhentian ini, tim nasional sementara berada dalam keadaan tanpa pemimpin. Erik semakin sadar bahwa ia harus segera menemukan pengganti yang tepat. Namun, keyakinannya pada petunjuk spiritual dari Nyai Roro Kidul membuatnya menolak terburu-buru. Ia percaya, sosok yang ia cari akan muncul di saat yang tepat. Di tempat lain, pelatih lama yang baru saja diberhentikan merenungi perjalanan karirnya. Ia duduk sendirian di rumahnya, menatap dinding penuh medali dan foto-foto kenangan bersama tim. Meski hatinya sakit, ia tidak bisa menyangkal bahwa ada banyak kekurangan dalam sistem yang selama ini ia jalankan. Kekalahan demi kekalahan bukan hanya karena pemain atau pelatih, tetapi karena akar permasalahan yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa sepak bola Indonesia memerlukan reformasi yang menyeluruh. Bukan hanya soal strategi permainan, tetapi juga mentalitas, manajemen, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Penyesalan mulai menghantui dirinya, bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus pada hasil jangka pendek tanpa membangun fondasi yang kuat. Namun, pelatih lama itu tidak ingin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia memutuskan untuk menerima keputusannya dengan lapang dada. Dalam hatinya, ia berharap Erik mampu membawa perubahan yang selama ini tidak dapat ia wujudkan. Semoga penggantiku adalah orang yang benar-benar bisa mengubah sejarah, bisiknya pelan. Keputusan Erick Thohir untuk memilih Jaka sebagai pelatih baru tim nasional mengejutkan banyak pihak. Sebagai pelatih muda tanpa pengalaman di tingkat internasional, Jaka dianggap sebagai pilihan yang terlalu berisiko. Namun, Erik memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia melihat Jaka sebagai orang yang memenuhi kriteria yang diberikan oleh Nyai Roro Kidul, hati yang berani dan jiwa yang jujur. Dalam konferensi pers pengumuman, Erik berdiri di samping Jaka dan menjelaskan alasannya. Saya percaya bahwa perubahan besar tidak hanya datang dari pengalaman, tetapi juga dari semangat dan visi baru. Jaka memiliki itu, ujarnya. Meski mendapat kritik dari berbagai kalangan, Erik tetap tenang, percaya bahwa keputusannya adalah langkah yang benar. Jaka, di sisi lain, merasa gugup namun bersyukur. Ia tahu bahwa tanggung jawab yang diembannya sangat besar. Namun, ia juga merasa bahwa takdir telah membawanya ke titik ini. Dengan keyakinan pada visi dan strategi yang telah ia siapkan, Jaka berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional dan negara. Di bawah asuhan Jaka, suasana di tim nasional perlahan berubah. Ia memulai dengan pendekatan yang berbeda, membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pemain. Jaka menanamkan semangat kebersamaan dan disiplin yang kuat, sambil merancang strategi permainan yang inovatif. Latihan keras dilakukan setiap hari, tetapi dengan pendekatan yang membuat para pemain merasa dihargai dan didengar. Hasilnya mulai terlihat dalam pertandingan-pertandingan uji coba. Tim nasional menunjukkan performa yang lebih agresif dan terkoordinasi. Para pemain mulai tampil dengan semangat yang menyala, seolah menemukan kembali rasa bangga mengenakan seragam merah putih. Media yang awalnya skeptis mulai memberikan pujian, meski masih ada pihak yang meragukan apakah Jaka mampu membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Jaka sendiri tidak larut dalam euforia. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun, melihat bagaimana para pemain berjuang dengan sepenuh hati di lapangan, ia merasa optimis bahwa mereka bisa mencapai hal besar. Kebangkitan tim nasional perlahan menjadi kenyataan, membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia. Final turnamen internasional pertama di bawah asuhan Jaka mempertemukan Indonesia dengan Korea Selatan. Tim lawan dilatih oleh Taeyong, seorang pelatih legendaris yang dikenal sebagai rival berat Jaka. Taeyong adalah simbol pengalaman dan strategi matang, sementara Jaka mewakili semangat muda dan keberanian. Pertandingan ini menjadi sorotan dunia, terutama karena perbedaan mencolok antara kedua pelatih. Sejak awal pertandingan, Korea Selatan menunjukkan dominasinya. Dengan strategi menyerang yang cepat dan terkoordinasi, mereka membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan. Taeyong terlihat tenang di pinggir lapangan,
seolah yakin bahwa timnya akan menang dengan mudah. Namun, Jaka tidak gentar. Ia terus memberikan arahan kepada para pemainnya, berusaha menjaga semangat mereka tetap menyala. Pertandingan berjalan semakin sengit. Meski tertinggal, tim nasional Indonesia tidak menyerah. Mereka bermain dengan determinasi tinggi, menciptakan beberapa peluang emas. Dalam tekanan besar, Jaka tahu bahwa kemenangan hanya akan diraih jika ia mampu membaca kelemahan lawan dan menerapkan strategi yang tepat. Baginya, pertandingan ini adalah ujian terbesar dalam karirnya sebagai pelatih. Malam sebelum pertandingan melawan Korea Selatan, Jaka kembali bermimpi bertemu Nyai Roro Kidul. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai selatan, dihantam oleh ombak besar yang seolah mencerminkan tekanan yang ia rasakan. Dari kejauhan, sosok sang ratu muncul, tampak megah dengan gaun hijaunya yang berkilauan di bawah sinar bulan. Jaka, ia ucapnya dengan suara lembut, kemenangan bukan hanya soal strategi, tetapi soal kepercayaan. Percayalah pada timmu, karena mereka adalah cerminan semangatmu. Jaka terbangun dengan keringat dingin, memikirkan pesan tersebut. Ia mulai bertanya-tanya apakah strateginya cukup untuk menghadapi kekuatan tim lawan. Namun, pesan sang ratu memberinya ketenangan. Ia menyadari bahwa sebagai pelatih, tugasnya bukan hanya mengatur permainan, tetapi juga menanamkan keyakinan pada para pemainnya. Jaka memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan timnya, memberikan mereka motivasi terakhir sebelum pertandingan. Di ruang ganti, Jaka mengingatkan para pemain bahwa mereka tidak hanya bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita sudah sejauh ini karena kerja keras dan kepercayaan satu sama lain. Tidak peduli seberapa kuat lawan, kita memiliki sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Semangat juang kita, ia ujarnya dengan suara tegas. Kata-kata itu menyulut semangat para pemain, yang bersumpah untuk memberikan segalanya di lapangan. Di tempat lain, Erick Thohir juga mengalami mimpi yang menggetarkan hatinya. Dalam mimpinya, ia melihat bendera merah putih berkibar di stadion yang penuh sorak-sorai, tanda kemenangan besar. Namun, di balik kegembiraan itu, Erick juga melihat jalan panjang yang penuh rintangan, konflik internal, tekanan dari pihak luar, dan perjuangan untuk mempertahankan prestasi. Sosok Nyai Roro Kidul muncul, mengingatkannya bahwa keberhasilan hanya akan datang jika ia tetap setia pada visi dan nilai-nilai yang ia pegang teguh. Erick terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa diberi gambaran masa depan yang penuh harapan, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapinya. Ia merenungi apakah keputusannya sejauh ini sudah benar dan apakah ia siap menghadapi tekanan yang lebih besar. Namun, mimpi itu juga memberinya kekuatan untuk terus maju, meyakini bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk sepak bola, tetapi untuk bangsa. Di hari pertandingan, Erick berbicara kepada Jaka, memberikan dukungan moral. Jaka, saya percaya pada keputusan saya memilihmu. Apapun hasilnya hari ini, ingatlah bahwa perjalanan kita baru saja dimulai, ia ucapnya. Jaka mengangguk penuh rasa syukur, merasa bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi tekanan ini. Pertandingan melawan Korea Selatan berlangsung sengit. Di babak pertama, Indonesia tertinggal 2-0, membuat para pemain terlihat frustrasi. Tae Yong memimpin timnya dengan penuh percaya diri, sementara Jaka terus memutar otaknya mencari cara untuk membalikan keadaan. Ia tahu bahwa jika mereka kalah, ini akan menjadi pukulan besar bagi timnya dan seluruh rakyat Indonesia. Di sela-sela jeda pertandingan, Jaka mengingat pesan Nyai Roro Kidul dalam mimpinya, tetap tenang dan percaya pada pemainnya. Ia memutuskan untuk menerapkan strategi rahasia yang telah ia rancang sebelumnya, sebuah formasi yang belum pernah dicoba di pertandingan resmi. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk kalah, ia ujarnya kepada tim. Mainkan strategi ini dengan seluruh keberanian yang kalian miliki. Percayalah, kita bisa. Ketika babak kedua dimulai, perubahan terlihat jelas. Indonesia bermain lebih agresif dan kreatif, memanfaatkan kelemahan di lini tengah Korea Selatan. Gol pertama akhirnya tercipta melalui serangan cepat, disusul dengan gol kedua yang spektakuler dari tendangan jarak jauh. Di menit-menit akhir, sebuah umpan matang berhasil diselesaikan dengan gol kemenangan. Indonesia membalikan keadaan menjadi 3-2, mencetak sejarah sebagai tim yang tidak pernah menyerah. Stadion meledak dalam sorak-sorai, dan Jaka tahu bahwa pesan sang ratu telah menjadi kenyataan.